Oke, untuk gesernya kemarin pakai spasi geser aja ya. Yang udah kita bahas ada namanya draw bezier curve. Oke, jadi hari ini tentang pertama itu yang bawahnya dulu deh. Objek to path sama stroke path itu apa sir gitu? Kalau objek to path sama stroke to path, misalnya ini saling berkaitan ya. Ini kalau ini kita nggak bisa ngerubah nambah titik atau not ya, nambah potongan titik lah untuk memanipulasi objeknya. Yang di sini cuma dipilih cuma bisa untuk buat round objeknya gitu atau membesar kecilkan ya, membesar mengkecilkan. Kalau pakai edit path by node ini nggak bisa dia, tetap nggak bisa, nambah titik pun nggak bisa. Jadi itu ada namanya objek to path biar supaya dia bisa nambah potongan titiknya. Ini udah berubah dia, tadi kan cuman nih, ini jadi bisa ditambah titiknya terus kita rubah bentuknya gitu ya. Oke, itu objek to path. Kalau stroke to path, oke sebelum stroke to path kita masuk dulu ke, ini saling berkaitan ya, fill and stroke. Itu ada di menu objek fill and stroke. Objek fill and stroke ini kita cari dulu fill and stroke. Nah nanti sini muncul pengaturannya gitu. Stroke style di sini ngubah garis ya atau stroke, sebutannya macam-macam, bisa stroke, line art, contour, macam-macam sebutan untuk garis ini gitu. Kalau di sini nyebutnya stroke. Ini bisa kita ganti misalnya point, pixel, biasanya poin ya. Kalau di aplikasi lain rata-rata poin hitungannya. Misalnya 1 poin atau 1 pixel gitu. Tebalnya 5 pixel ya. Nah, itu dia. Kalau short double click atau pakai edit path by node, ini hanya bisa nambah geser titik-titiknya doang gitu ya. Coba kita tebelin lagi misalnya jadi 10. 20 deh. 20 poin. Oke, jadi tebel ya garisnya. Nah, yang tadi tuh stroke to path. Jadi garisnya ini berubah jadi path gitu ya. Objek path gitu. Ini stroke to path. Oke. Jadi merubah manipulasinya bukan bentuk garis lagi tapi dapat atau objek yang bisa seperti ini. Gitu ya. Kalau undo itu Ctrl Z. Ctrl Z. Tekan Ctrl dulu baru Z. Oke. Ini dia. Misalnya kalian pengen ini yang titik di dalam juga bisa dihapus ya. Jadi bisa ini kita klik titiknya terus tekan delete di keyboard gitu. Jadi titiknya bisa hilang. Kalau ada yang sudut ini mau kita rubah jadi lengkungan, dia ada menu di sini ya. Nah, ini make slide node corner, itu jadi sudut tajam. Yang ini untuk buat yang smooth. Kalau kita tarik garis handle-nya jadi lingkaran gitu, apa dari kurva lengkungan. Oke. Kalau yang ini handle-nya ini yang kanan kiri jadi simetris. Jadi misalnya kalau kita panjangin, yang sebelah kiri ikut panjang, simetris dia. Kalau yang satu lagi auto smooth doang. Gitu. Ya, fungsinya sama ya, cuma membalikkan keadaan aja gitu. Auto smooth. Oke, ini kalau mau dibuat sudutnya tajam. Nah ini dalam titiknya juga bisa dihapus. Kalau mau di blok, klik kiri tahan, kan ada kotak ini. Kita tekan delete. Kita hapus ini. Kita hapus ini misalnya. Ini titik-titiknya,
ya. Ini titiknya kita sebut node ya. Oke. Pertama kali buat objek di sini itu harus kalau mau merubah manipulasi objeknya harus berubah ke objek to path gitu ya. Itu aja sih, itu yang sering dipakai. Kalau memotong objek atau menggabungkan segala macam itu ada di sini. Yang path, union, difference yang tadi udah dicatat, intersection. Ini coba ganti warna deh. Ganti warna bisa di sini ya, diklik objeknya terus pilih yang warna di sini. Nah, itu salah satu cara. Oke, ini cara lain. Kita masih bahas yang motong objek warna bentar lagi. Oke. Itu kenapa bisa banyak? Karena seleksi objeknya di blok, klik kiri tahan gitu ya. Kita blok, Ctrl C, arahkan mouse dari mana, Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Paste. Udah tahu nyebut bahasa Inggris paste? Bukan paste ya? Paste. Atau kalau nggak pengen dengar ucapannya, coba pakai Google Translate. Paste gitu. Copy CTRL plus C V. Ya. Pertama kita coba yang sini. Path union. Kalau union ini menggabungkan ya. Nah, jadi menggabungkan ya. Ini kalau kita pilih edit path by node untuk menggabungkan gitu. Gitu. Itu union. Kalau difference, dia motong objek yang di bawahnya. Nah, ini. Yang merah ini kan berada di bawahnya nih. Nah, ini kalau mau naikkan ke atas, nanti ada menu yang di sini. Raise selection one step. Jadi naik ke atas sekali. Naik ke atas objeknya. Ini juga dia jadi turun ke bawah. Atau caranya dari menu layer. Ini object. Nanti ada di sini dia. Nah, ini dia. Yang kemarin ada pernah saya jelasin juga. Ini. Kenapa dia berada di bawah? Karena susunan objeknya dia berada di bawah. Kalau ini kita naikkan ke atas, dia berada di atas. Tadi kan di bawah. Ini coba undo Ctrl Z atau di bawah. Ini dia objeknya. Ini kalau naikkan ke atas, dia berada di atas. Ini kita potong lagi path difference. Dia motong yang di bawahnya ya. Objek yang di atas sebagai patokan untuk motong objek yang di bawahnya gitu. Oke. Terus ini selanjutnya intersection, dia merubah objek, nambah potongan di tengah-tengahnya gitu. Jadi seperti itu. Ya. Saya besarkan. Intersection. Itu intersection. Kalau exclusion, dia hanya memotong yang tengahnya, kebalikannya gitu. Tadi yang sini, sekarang digabung dua-duanya gini. Gitu ya. Sebenarnya terpisah juga gitu. Oke. Misalnya ini kan terpisah, kita bisa misahinnya gitu. Jadi per objek. Ini kan jadi satu objek. Asal kita klik ikut ya. Misahinnya dari menu enggak, path break. Nah, ini break apart. Oke. Jadi dia terpisah gitu. 1 2.
Oke, itu tadi intersection, terakhir division ya. Oke, dia jadi seperti itu. Ini tetap ada objek, dua objek jadinya. Itu division. Serulang, objek, path, division. Jadi dari situ kita bisa buat macam-macam objek. Paling dasar, misalnya paling cara kerja paling pertama itu kemarin kan kita buat garisnya dulu. Kalau untuk ilustrasi ya. Karena kalau kita misalnya seperti ini, kita mau ngubah yang bawahnya nggak bisa gitu. Oke. Nggak kelihatan apa yang mau dirubah garis di bawah sini. Bisa sih di double klik gitu kan. Oke. Yang pertama itu paling enak. Ini kita rubah jadi garis saja, warna fillnya hilang. Ada dua cara. Tadi yang dari fill and stroke, kita seleksi dua-duanya. Yang di stroke pen, tadi kan stroke style. Ini stroke pen, ini kita tekan X, klik no pen ini aja. Oh ini garis ya, garis yang hilang. Nah kita yang ke fill, fill warnanya yang hilang gitu. Cara lain, kalau kita ini kita klik kiri, nah itu dia ngisi warna dalam. Ngilanginnya bisa klik yang di sini, sudut kiri sini. Itu tinggal tekan shift tahan, baru kita klik. Itu garis. Oke. Kalau CTRL kebalikannya, shift sama CTRL ya. Dia ngilangi warna fill dalamnya. Kalau shift ngilangi warna garis. Kalau ngisi warna yang lain, tinggal cukup klik kiri doang yang di sini atau ganti warna yang di sini. Untuk pilihan warna fill, saranin enakan pakai HSV. Kemarin kan ada kita bahas tentang warna. Masih ada yang ingat HSV itu apa? Masih ada yang ingat? Padahal dari gambar ini kelihatan nih. H itu hue, S itu saturation, value itu gelap terang. Saturasi itu kuat warna ya, vibrant. Bisa lebih cerah, bisa lebih pudar. Kalau hue itu baris warna. Baris warna mau merah, orange, kuning, hijau, ya apa itu? Macam-macam namanya sebenarnya. Oke, dari ke biru langit, biru blue, cobalt blue segala macam, purple, pink, red. Oke. Ini saturasi kuat warnanya. Value ini gelap terang. Ini A, sebutannya alpha. Itu transparansi. Ya. A itu alpha transparansi. Oke. Misalnya ini ser berada di sini. Kita yang atas ganti warna ini. Yang A ini alpha kita jadi kayak transparan. Ini transparan dia ya. Oke. Itu transparan. Alpha. Jadi banyak istilah untuk transparan di beberapa aplikasi. Bisa alpha, bisa opacity. Gitu. Bisa alpha, bisa opacity. Oke, ini gelap. Ini alpanya kalau full padat. Oke, itu soal warna tadi. Jadi misalnya kalau untuk ini kalau untuk buat ilustrasi yang pakai Curve Bezier cukup jangan garisnya putus ya. Kalau bisa itu namanya kita nge-tracing, ngejiplak gitu kan. Kalau bisa jangan, lebih bagus jangan terputus. Nyambung langsung aja dibuat. Garisnya harus nyambung, langsung nyambung. Misalnya buat bagian kepala ya udah buat bagian kepalanya aja gitu. Misalnya anggaplah ini bagian kepalanya. Kalau klik tahan untuk ininya ya. Nah, terus kalau mau buat rambut misalnya dari lingkaran-lingkaran ini pun bisa gitu. Jadi tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, ini kita gabungin jadi union. Caranya untuk seleksi semuanya bisa di blok ini. Ya, tapi kena bagian yang bagian kepalanya gitu. Oke. Bisa kita seleksi satu-satu, klik kiri, tekan shift tahan, kita klik shift tahannya masih diklik tahan ya, ditekan. Oke, jadi
Olah. Oke, tekan shift tahan, klik, klik, klik. Jadi ini ngumpul semua. Terus kita pat union. Jadi nyatu dia yang kayak tadi, nggak ngelingkar-lingkar lagi. Gitu ya. Oke, bisa dimengerti kan? Oke, gampang lah ini. Nah, gitu. Nah, ini misalnya mau ganti warnanya, tinggal pilih fill. Misalnya kasih warna skin gitu ya. Ini stroke-nya kita coba hilangin. Stroke-nya kita hilangin. Nah, kalau yang kayak gini-gini sebutannya uh, flat flat illustration atau deco art. Coba kita cari di internet. Flat illustration kata kuncinya itu eh flat illustration atau deco illustration. Jadi untuk desain-desain informasi segala macam nggak lepas namanya dari ilustrasi, baik foto, hasil karya tangan gambar kita dan yang lain-lain, nggak bisa lepas dari itu ya. Teks juga lagi, teks nggak bisa lepas dari situ. Namanya juga menyampaikan informasi, ada teks, ada gambar, ilustrasi gitu. Tinggal kita membuat tata letaknya aja. Boleh. Nah ini nggak buka. Boleh. Nah, ini oh